kami, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, dari malam hingga saat ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat, perlindungan. Hingga saat ini kami masih boleh bernapas dan memuji boleh. Bapak, sebelum kami membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan, ampunilah kesalahan kami, dosa kami. Kami semua ini anak-anak-Mu terbuat dari tanah liat. Untuk itu Tuhan, ubahlah tanah liat ini. Biarlah tanah liat ini berkenan padamu Tuhan. Bapak, berkati kehidupan kami, baik kami sebagai opa, oma, suami, istri, dan anak-anak kami, cucu kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan, Tuhan selalu memegang tangan kami, biarlah kami selalu ada di jalan yang terbaik. Kemana Tuhan mau bawa kami, kami selalu ikut. Terima kasih banyak Bapak, firman yang kami akan bacakan ini Tuhan, isi hati Tuhan, biarlah tetap ada dalam hati kami, dan biarlah berguna bagi kehidupan kami, hari lepas hari kami menjalaninya Tuhan. Hingga Tuhan memanggil kami, berpulang kepada Bapa di surga. Bapak, biarlah firman Tuhan ini boleh kami menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang belum mendengar dan belum percaya, biarlah mereka memperoleh keselamatan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, taruhlah roh kuasa kuat-Mu Tuhan, taruh di bibir hamba pada waktu hamba-Mu mengatakan, memberitakan firman Tuhan, biarlah jiwa-jiwa yang masih keras kepala dan tidak mau mendengarkan, biarlah mereka Tuhan lembutkanlah hati mereka, biar mereka bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini nubuatan terjadi, pengenapan terjadi, banyak orang yang bertobat dalam nama Yesus. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang melawat kami di malam hari ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mengalami sakit karena medis. Tuhan Yesus, berkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa pilu-pilu Kau jamah mereka, dan darah Yesus, kuduskan mereka dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, angkat penyakit mereka. Saya percaya Tuhan, di malam hari ini, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kami semua menerima mujizat itu Tuhan. Dan kami juga berdoa anak-anak Tuhan di malam hari ini, khususnya yang di ujung perceraian, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Tuhan, hiburlah anak-anak mereka yang mengalami goncangan hidup Tuhan. Hiburkan mereka, keluarga mereka, baik sebagai suami istri Tuhan. Jamah mereka. Dan kami anak-anak Tuhan, masing-masing membawa pergumulan kami masing-masing di malam hari. Tuhan, lawat kami serahkan permasalahan kami ke dalam tangan. Baik yang berusaha atau pengusaha yang lagi kena masalah, Tuhan turut campur tangan dalam permasalahan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan kami, pekerjaan kami, baik sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan, supir taksi, ojek, supir angkot, pilot, pramugari, pramugara, nakoda kapal, tukang sapu, tukang parkir, satpam, apapun pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati tim Sulata BM2, hamba-Mu beserta keluarga, keluarga Sibarani, Tuhan berkati, keluarga Huta Barat, Tuhan berkati, Pak Lobo beserta keluarga, Tuhan berkati, Pak Mordekai, Pak Timothy, Pak Bambang, Tuhan berkati dengan usaha, Pak Leo, Pak Budiman, Tuhan berkati, Ibu Sofiatul, Pak Jeki Sembiring, Pak Yoel, Pak Marban, Pak Slamet Riyadi, Pak Wahyudi, Pak Filipus, Tuhan berkati kami semua dalam tim Sulata BM2, dan Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus berikan berkat, talenta, berkati tangan-tangan pemberian dalam bersama-sama dengan kami
melakukan pelayanan dalam tim Solat Tabib 2. Terus berkati Pak David kuliah yang ada di Australia, Ibu Sylvia Pakis yang di Belanda, Ibu Diartiningsi yang ada di Swedia, Pak Huta Barat di Prancis, Ibu Elita di Amerika Serikat, yang siapapun anak-anak Tuhan yang hamba mau tidak sebut satu-satu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, berkati siaran kami, mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati tim teknisi, hingga peralatan yang kami pakai, jaringan internet, Tuhan lancarkan. Terima kasih banyak Bapak, ini adalah ucapan syukur kami, dan kami semua siap menerima firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, mari kita katakan amin. Shalom Maranatha, saudara-saudara yang terkasih, di malam hari ini Pak Bobo mengambil judul yang cara. Dan Pak Bobo mungkin kalau malam hari ini tidak selesai, nanti Pak Bobo akan lanjut. Besok ada kesaksian ya. Pak Bobo sampai sekarang belum hubungi ya. Sibuk tadi, 1 hari, 2 hari sibuk ya. Dan puji Tuhan malam hari ini Pak Bobo bisa hadir. Malam hari ini Pak Bobo mengambil judul 7 malapetaka untuk orang-orang yang tidak dimeteraikan, yang tidak pernah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang yang akan kena 7 malapetaka seperti pada waktu Firaun keraskan hati, Musa datang kepada Mesir, menyampaikan mereka mengenal 7 malapetaka, 10 malapetaka, 10 tulah. Itu juga yang akan terjadi buat akhir zaman. Untuk itu saudara-saudara terkasih, malam hari ini sebenarnya Pak Bomong juga belum begitu siap ya, karena sebentar ya, saya kenapa dilepas ya. Baik ya saudara-saudara, Pak Bobo minta maaf kalau agak terganggu ya. Dan malam hari ini Pak Bobo memang judul. Jadi yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda harus belajar bahwa ada rambut ya. Anda harus belajar dari Nabi Musa. Kalau kitab Anda, belajarlah dari kitab Taurat. Itu juga yang akan terjadi di akhir zaman. Contoh Nabi Elia. Pada waktu dia mengejek orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain. Mana Tuhanmu? Mana? Tidak ada kuasanya. Begitu pula pada waktu Nabi Musa. Ya. Para ahli sihir dikasih malu ya. Tuhan mereka nggak bisa macam-macam. Ingat, Tuhan yang kalian sembah, yang suka di luar Kristen, pada waktu 7 malapetaka ini, Tuhan kalian tidak akan bisa terbuat apa-apa. Seperti Firaun, Tuhannya nggak bisa bikin apa-apa setelah anaknya mati. Tuhannya tinggal mau diam, karena takut. Baik, saudara terkasih, mari kita siapkan. Kita baca dalam Wahyu 7. Kita belajar ya malam hari ini. Baik, demikian firman Tuhan. Siapkan buku ya, belajar ya. Wahyu 7 ayat 4. Wahyu 7 ayat 4 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000.
12.000. Dari suku Ishar 12.000. Dari suku Sebulan 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Saudara yang terkasih. Banyak orang berpendapat bahwa berarti orang Kristen tidak dimeteraikan. Inilah mereka hanya membaca satu-satu ayat karena mereka tidak memahami. Saudara-saudara terkasih, mari kita baca dalam Wahyu 14 ayat 1 hingga 5. Demikian. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Anak domba dan pengikutnya ditebusnya. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Silakan catat. Di sini Pak Bamo akan membaca dalam Wahyu 14 ayat yang pertama hingga kelima. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka ditulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru gurun yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya dan menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 140.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suluk bagi Allah, bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara-saudara yang terkasih, siapa saja yang dimeteraikan? Siapa saja dimeteraikan? Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama adalah anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Kalau kita lihat kembali dalam dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9. Kemudian orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Yang di rumah katakan amin. Anda termasuk anak-anak Tuhan yang dimeteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena di dalam Efesus 1 ayat yang 13 hingga yang ke-14. Mari kita baca. Siapa yang dimeteraikan saja? Saudara-saudara, kita baca dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dinyanyikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya.
Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kita sudah membaca bahwa 7 malapetaka akan kena bagi orang yang tidak dimeteraikan. Siapa yang tidak dimeteraikan? Orang-orang yang tidak dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka lah yang tidak mengikuti anak domba. Janganlah keraskanlah hati kalian, saudara-saudara. Pak Bobom, ikuti terus. Kalau Anda yang di luar daripada Kristen, ikutilah. Pelajarilah apa yang terjadi kepada Firaun. Dan malam hari ini, Pak Bobom akan membuka. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu 7, ayat 4 hingga ke 8, di situ tertulis bahwa ada 144.000. Wahyu 7 ayat 4. Kalau di sini kita lihat bahwa ada 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kalau begitu kita tinggal hitung saja. 12 suku Israel dikalikan 12 rasul, dikalikan 1000. Berarti jumlahnya berapa? 144.000 untuk khusus bangsa Israel. Kalau kita hitung dalam perjanjian lama, kenapa bisa demikian? Kenapa Pak Bom tadi sebut 1000? Kita buka dalam Ulangan 32. Dan sepanjang karang-karang ya, Ulangan 32. Ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang? Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Kalau tidak gunung batu, mereka telah menjual mereka. Dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Berarti 1000 orang. Kemudian kita buka 1 Samuel. 1 Samuel 18. Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlasa-lasa. Perhatikan, beribu-ribu. Maksudnya di sini bahwa 12 suku Israel kali 12 rasul kali 1000. Di situ bilangan dalam hitungan dalam Alkitab. Dan dalam Alkitab juga dikatakan bahwa satu hari 1000 tahun. Satu hari Tuhan 1000 tahun untuk manusia di dunia. Di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 3 ayat 8, dan kita malam hari kita buka. Mereka yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak Allah. Dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14. Kita baca dalam ayat Wahyu 7. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Siapakah itu yang mencuci darah? Anda dan saya, semuanya yang di rumah katakan amin. Tanpa penebusan dengan darah Kristus, Anda tidak dimintai. Mereka juga melengkapi jumlah orang yang ditebus, yang dimeteraikan untuk keselamatan segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9 tadi Pak Bob sampaikan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan tidak perlu takut.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Darah Yesus, darah anak domba Paskah yang menebus dosa anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang mendengarkan, baik secara live maupun secara ulang. Tuhan Yesus memberkati. Yang di rumah katakan amin. Bagaimana yang tidak dimeteraikan? Apakah mendapatkan malapetaka? Jelas mendapatkan malapetaka. Yang tidak dimeteraikan akan mendapatkan 7 malapetaka itu. Sebelumnya kita akan melihat 7 sangkakala. Nah, 7 sangkakala Pak menjelaskan. Banyak orang mengatakan bahwa 7 sangkakala belum ya. Kalau menurut Pak Bom, ya sangkakala pertama sudah terjadi. Mungkin saya kemarin pada waktu lihat di video ya, ada sangkakala bunyi di Israel. Di situ otak saya mulai terbuka. Bahwa sangkakala yang keberapa sudah bunyi. Dan itu nyata ya, bukan rekayasa yang di Israel ada sangkakala bunyi ya. Kalau kita lihat sangkakala pertama dalam Wahyu 8. Kita buka ya dalam Wahyu 8. Wahyu 8 ayat 1 kita baca ya. Meterai yang ke-7. Kita baca. Wahyu 8 ayat 1. Sangkakala, kita baca ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberi 7 sangkakala. Perhatikan 7 sangkakala di sini. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta. Naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ini sangkakala yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara terkasih, kita buka dalam Wahyu. Lanjutnya ayat yang ke-6 ya. Wahyu 8 ayat yang ke-6. Dan ke-7 malaikat yang berpegang ke-7 sangkakala itu bersiap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadi hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon, dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkannya ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Kita baca sangkakala yang ke-3 dan ke-4. Kita baca dalam Wahyu 8 ayat yang ke-10 hingga yang ke-13. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuh dari langit sebuah bintang besar. Perhatikan ya. Kita baca sangkakala ketiga dan keempat. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuh dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama binatang itu ialah Apsinthus, dan sepertiga dari semua itu menjadi Apsinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ayat yang ke-13. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya.
Kemudian sangkakala kelima dan keenam. Kita buka dalam Wahyu 9. Sangkakala yang kelima dan keenam. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit di atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan di dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, dan sekarang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Saudara-saudara yang terkasih, kita lanjut ya. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, kemudian sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakala, dan aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah, berkata kepada malaikat yang keenam dan memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah 4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, mereka api biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga umat manusia, yaitu oleh api dan asap belerang dan keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekor sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, dan yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, saudara terkasih, di dalam sangkakala kelima dan keenam, kalau kita melihat dalam Wahyu 16 ayat yang ke-16, perhatikan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Anak-anak Tuhan banyak yang belum tahu apa itu Harmagedon. Perang ya, nanti saya jelaskan. Harmagedon, pasti sudah bilang, wih, perang. Tunggu ya. Kita baca lanjut.
Wahyu 9. Kita baca di sangkakala ke-7, Wahyu 10. Wahyu 10. Nanti kita baca Pak Bobom singkat aja, ya. Di dalam Wahyu 10 ayat yang pertama hingga yang ke-11 akan ditiup untuk mengiringi Yesus datang kembali ke bumi ini untuk yang kedua kalinya. Di dalam ayat ini, di dalam Wahyu 10 ayat yang pertama, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya dan telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah aku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Dia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku itu terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Wahyu 10 ayat 1 hingga ke-11, sangkakala ke-7 akan ditiup untuk mengiringi Yesus datang kembali ke bumi ini untuk yang kedua kali. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa sangkakala ke-7 setelah ditiup, jadi Pak Bomom akan menjelaskan 7 malapetaka sebelum sangkakala ditiup, dan 7 malapetaka itu terjadi dulu dalam waktu singkat. Ingat, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi malapetaka itu. Yang akan mengalami adalah orang-orang yang tidak dibenarkan. Setelah itu kedatangan Tuhan dan kita semua rapture. Yang melihat yang masih hidup rapture langsung. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Di dalam firman Tuhan di malam hari ini yang Pak Bong akan jelaskan, jawaban Tuhan atas mereka yang telah teraniaya karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Pertahankanlah iman kalian kepada Yesus Kristus hingga kalian semua akan rapture. Pada waktu kalian kedatangan Tuhan Yesus, yang masih hidup mereka akan terangkat, yang mati akan dibangkitkan, yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Malapetaka, 7 malapetaka akan mengalami bagi orang-orang yang tidak dibenarkan. Kita baca dalam Wahyu 15 ayat yang pertama. Hingga yang keempat, ya. Nyanyian mereka yang menang
Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat datang, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Abang membaca ulang ayat ini. Supaya telinga pasang baik-baik ya. Ngoni pu telinga pasang baik-baik ya. Yang tidak percaya Yesus, ngoni pasang baik-baik telinga. Sumulai itu. Gas, gas. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Wahyu 15 ayat 1 hingga 4. Begini saudara. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mengapa demikian? Karena sudah dibuatkan dalam Kejadian, Abraham sudah diberitahu oleh Allah. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13. Bangsamu, turunanmu akan dijajah di tanah asing selama 400 tahun lamanya. Untuk itu kalau kita baca dalam kitab Wahyu 15 ayat 1 hingga selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa yang pertama akan 7 malapetaka terakhir. Kemudian di sini anak-anak domba yang menang, ya, ada mengalahkan binatang itu. Ingat, di sini langsung posisinya langsung dia menjawab, ya, di sini ingat ya dalam kitab Wahyu ini, Wahyu 15, nanti ada kuasa kegelapan. Nah, di sini jelaskan tentang kemenangan. Jadi cerita langsung lengkap. Pengaruh dari iblis langsung kemenangan, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu kemenangan, ingat pada waktu kita menang, tapi ini ceritanya dalam Wahyu 15 ini, ingat ya, di situ Tuhan menyampaikan bahwa di situ penjelasan tentang kemenangan dan pada waktu mengalahkan iblis. Contoh seperti dalam Keluaran 15 ayat 1. Ingat, Keluaran 15 ayat 1. Dan di situ makanya di dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga, di situ bangsa orang yang dimeteraikan akan menyanyi, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, anak domba, dalam Matius 26 ayat yang ke-30. Matius 26 ayat yang ke-30. Kenapa demikian? Karena pada waktu bangsa Israel, Musa dan Harun mengeluarkan bangsa Israel dalam Keluaran 15, mengeluarkan bangsa Israel setelah terjadi 10 ulah hukuman kepada bangsa Mesir. Amin saudara. Untuk itu, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan terjadi seperti ulah Musa kepada ulah Tuhan dari Nabi Musa untuk Firaun. Seperti itu yang terjadi. Tunggu sebentar, nanti kita lihat. Anda yang tidak punya kitab lengkap, belajarlah dalam kitab Keluaran. Ulah itu. Kita baca dalam Keluaran 15 ayat yang pertama. Keluaran 15 ayat yang pertama. Pada waktu bangsa Israel menang dari perbudakan Mesir. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memindahkan bangsa Israel dari perbudakan. Mereka bernyanyi bersukacita. Begitu pula pada waktu kita mengalami perbudakan dari dosa, kuasa-kuasa iblis, kami semua akan rencer dan kami akan berseru, bernyanyi bersama
bersama malaikat kita memuji Tuhan. Tadi ayatnya di Wahyu 15 ayat yang pertama, di situ dan kedua, ketiga dan keempat. Berjanji apa? Besar dan ajaiblah karyamu. Mari kita melihat dalam Keluaran 15 ayat yang pertama. Pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku penyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, sesuai dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, bangsamu, keturunanmu akan dijajah perbudakan dan akan bebas 400 tahun kemudian. Jangan salah, di dalam kitab Keluaran ada tertulis 430. Sebenarnya dalam bilangan dia 400 tahun. Karena dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-6, 400 tahun. Karena tadi Pak Bobo bilang, katakan sebelumnya, dalam hitungan bilangan. Ya, jadi bangsa Israel kalau bilangan, dia digenapkan, dibulatkan. Jelas 400 tahun, bukan 430 tahun. Salah tulis? Tidak. Kemudian pembebasan bangsa Mesir. Begitu pula juga ulah malapetaka yang akan ditimpa oleh orang-orang yang tidak dimeteraikan. Kalau kita baca dalam 7 malapetaka, saudara-saudara, kita baca dalam 7 malapetaka. 7 malapetaka yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Hanya sesaat sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus. Untuk itu anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hukuman bagi mereka yang membuat pilihan salah. Anda melakukan pilihan salah. Anda tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda siap-siap mengalami hati Anda keras. Seperti Firaun. Berubahlah hati kalian. Jangan seperti Firaun dikenakan 10 tulah. Catat di rumah. Firaun kena tulah. Catat di rumah. Yang pertama, air menjadi darah warna merah. Di dalam Keluaran 7 ayat 14 hingga yang ke-25. Keluaran 7 ayat 14 hingga yang ke-25. Pak Bobo tidak usah baca, nanti lama. Bisa sampai sore. Pagi sore sampai malam. Kemudian katak tulah yang kedua, katak. Keluaran 8 ayat 1 hingga yang ke-15. Kemudian nyamuk. Keluaran 16. Keluaran 8 ya. Keluaran 8 ayat 16 hingga yang ke-19. Keluaran 8 ayat 16 hingga yang ke-19. Kemudian lalat pemikat. Ayat 17 ayat 20 dan selanjutnya. Nah, ya. Tulis ya Pak Bobom, tidak baca. Nanti lama. Kemudian habis nyamuk, lalat pikat. Pak Bobom tidak tulis di Alkitab, baca Alkitab ya, nanti panjang. Ya, nanti kepanjangan ya kalau Pak Bobom ini. Jadi Pak Bobom baca saja. Kemudian ya, ketiga nyamuk. Lalat pikat itu Keluaran 8 ayat yang ke-20. Lalat pikat Keluaran 20 sampai 32. Kemudian penyakit sampar pada ternak. Itu Keluaran 9 sampai
Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7. Bob tidak baca ya, nanti terlalu panjang ya. Nanti lama kalau seperti seminar gitu, lama ya, berapa jam. Kemudian bara panasnya, bara panas api ya. Itu Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Keluaran 9 ayat 8 sampai 12. Kemudian hujan es, Keluaran 9 ayat 13 sampai 35, terus kemudian belalang. Nah, belalang, Keluaran Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Nah, sini yang bikin takut ini. Kemudian gelap gulita, Keluaran 10 ayat 21 hingga 29. Ini yang bikin takut. Yang ayat ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang dan akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah semuanya, ditinggalkan oleh hujan es. Berarti kan setelah itu Wahyu 10 ayat 21. Gelap gulita. Ini yang bikin takut ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Dan itulah yang ke-10. Keluaran 11. Mulai ke-11 ayat 1 hingga ayat ke-10. Kita baca ayat yang ke-5. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun duduk di tatanya sampai pada anak sulung budak perempuan yang menapi mati, kehilangan juga segala anak sulung. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa Pak Bob mengambil tulah di kitab Keluaran seperti Mesir? Begitu pula yang terjadi, 7 malapetaka yang akan terjadi sebelum anak domba Allah akan datang. Kita baca dalam Wahyu 16 ayat yang pertama. Wahyu 16 ayat yang pertama. Ketujuh malapetaka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, waktunya telah tiba bagi mereka yang telah menolak Injil untuk mengalami murka Allah. Pada waktu sebelum anak domba datang dalam kemuliaannya di atas awan, akan terjadi 7 malapetaka sesaat. Murka Allah akan ditimpakan kepada orang-orang. Apakah anak-anak Tuhan ada? Ada, tapi tidak kena 7 malapetaka. Mereka sudah dimeteraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat, pada waktu itu mereka semua mengenal tulah itu. Dan setelah itu anak-anak Tuhan yang orang mati dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Mereka memakai tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 49, 51, 52, 53, 54. Untuk yang melihat, yang masih hidup pada waktu itu, diangkat memakai tubuh kemuliaan. Kita baca 7 malapetaka dalam Wahyu 16 ayat 1 hingga yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketujuh malapetaka, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Saudara-saudara yang terkasih,
Bob takut baca, betul. Malapetaka pertama menyebabkan timbulnya bisul. Sangat menyakitkan. Dan ini hanya terjadi kepada penyembah binatang yang tidak mengenal Yesus. Pak Bob takut baca, benar. Pak Bob bukan sengaja, karena Pak Bob jarang hamba Tuhan khotbah ini, jarang. Karena ini eskatologi. Ilmu yang pelajaran tentang masa depan berat. Pak Bob takut kalau Pak Bob memberitakan Injil banyak jiwa yang diselamatkan. Makanya Pak Bob galak jarang. Pak Bob jahat, memang jahat, supaya telinga mereka buka, supaya mereka jangan menyembah ilah lain seperti Nabi Musa pada waktu menyampaikan kepada Firaun. Firaun begitu jahat, kuat hatinya, keras hatinya. Begitu pula tulah ini akan terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, akan mengalami pula ini. Pak Bob takut. Pak Bob memandang besar, tapi kalau baca begini Pak Bob cebek. Pak Bob takut. Malapetaka kedua dan ketiga mengerungi laut dan sungai dan semua mata air yang berubah menjadi darah. Pak Bob baca ini, Pak Bob ingat waktu tulah Nabi Musa memukul tongkat di sungai Nil. Laut semua menjadi darah. Orang-orang selama ini mereka tidak akan minum karena air berubah menjadi darah. Bertobatlah kalian, hai umat-umat penyembah berhala yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingatlah pada waktu Nabi Musa menyampaikan kepada Firaun, kalau kau tidak melepaskan bangsa Israel, maka engkau akan menerima, laut akan menjadi darah, air akan menjadi darah. Begitu pula yang terjadi. Tulah yang keempat, orang-orang akan mengarungi matahari hingga hal menyebabkan mereka merasa sakit dan sangat luar biasa. Begitu pula terjadi pada waktu zamannya Firaun. Mereka dilemparkan oleh Allah bara-bara api, mereka kulit hangus-hangus seperti Anda kalau tidak diselamatkan. Pak Bob tidak sanggup membawa ini sebenarnya, tapi ini permintaan Anda semua. Pak Bob tolong jelaskan 1000 tahun 7 malapetaka. Sebenarnya Pak Bob tidak mampu menjelaskan. Karena kami sebagai hamba Tuhan, saya harus menyelamatkan jiwa. Malam hari ini dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang nonton malam hari ini, takutlah, jangan hati kalian keras seperti Firaun. Bertobatlah sebelum 7 malapetaka itu mengenai kalian. Dulu Firaun, masyarakatnya, rakyatnya mengenai 10 malapetaka, 10 tulah. Begitu pula Anda kedatangan Tuhan sebelum kedatangan anak Tuhan. Malapetaka kelima dalam Wahyu 16 ayat 10 hingga ke 11 kita baca. Sebelum saya baca Wahyu 16 ayat ke 10 hingga ke 11, kita baca Wahyu 16 ayat yang pertama hingga yang ke 9. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke 7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang memakai tanda dari binatang itu yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan sungai semuanya menjadi
menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, benar dan adil pada segala penghakiman-Mu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Malapetaka kelima, kita buka ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Akan terjadi, cepatlah bertobat. Kalian akan mengalami keras hati. Sekarang kalian keras hati. Kalian merasa bahwa Tuhan kalian yang benar,